Danu ini tinggal bersama siapa? Masa ya? Sehari-hari. Iya. Ya. Berarti dirawat sejak umur berapa? 20 hari. Terima kasih. Ya? 20 hari. 20 hari. Oh, masih merah ya? Iya, masih. Iya. Dirawat sejak umur 20 hari. Iya. Terus sempat tinggal di mana saja pada saat itu? Pernah di Jakarta, kan Jakarta. kerja suami ya. Terus langsung pulang ke sini ke Subang. Pulang ke sini, ya. Dibawa ke Subang sejak kapan? Dibawa ke Ya, ke Subang? usia 4 tahun dari Sejak Jakarta ke sini. 4 tahun sampai sekarang. Iya. Berarti Danu ini 4 tahun sampai usia sekarang tinggal di Iya, di Subang di sini. di Subang, ya. Ibu dekat rumahnya dengan Bu Tuti ini almarhum? Agak jauhan, dia di sana, saya belah kantor polisi sebelah sini saya. Berapa kilo dari situ? Ada sekilo kali. Ada sekilo, ya. Ibu tahu peristiwa ini? Peristiwa pembunuhan? Ya tahu, waktu kejadian itu aja. Oh, kejadian Ibu tahu ya? Iya. Tahu. Oke. Yang Ibu tahu nih, ya kemarin kan ada diperiksa di perkaranya terdakwa Yosef ya, Ibu kan hadir kan? Nah, sudah saya periksa juga kan pada saat itu. Ya, nah ini terdakwanya sekarang anak angkat Ibu. Paham Ibu ya? Paham? Paham Bu? Paham ya. Biasa pakai apa? Biasa bahasa Sunda aja. Sunda, tapi Indonesia bisa ya. Campur-campur lah ya, nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Pernah diperiksa di kepolisian Ibu? Pernah diperiksa di kepolisian? Pernah. Di Polres atau di Polda? Di Polres sama di Polsek. Polsek. Terus? Polda udah. Polda udah. Berarti Polsek, Polres, Polda. Nah pada saat ditanya nih sama Pak polisi, kan Ibu menceritakan apa? Ya waktu ditanya waktu Danu kita ada di rumah. Oke, Danu ada di rumah. Jangan lupa di like video. Jangan lupa terima kasih Misteri Mbak Suci. Terima kasih. Malam jam 9. Danu, oke, Danu jam 9 malam. Ya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Itu hari tanggal bulan Ya, bulan apa ya, Agustus gitu. tanggalnya lupa. Nah, kalau kejadian tahu nggak Ibu tanggal berapa? Tanggal 18. Nah, kejadian kan tanggal 18. Berarti sebelumnya tanggal berapa? Oh, sebelum Tanggal 18 berarti tanggal? yang tanggal 18 ke sini diperiksanya saya. Iya, pada saat Danu ada di rumah, Bu. Ya kan tadi Ibu cerita nih. Danu kan ada di rumah. Jam 9 tadi Ibu sampaikan. Jam 9 apa? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu hari apa, tanggal berapa? Hari Rabu itu ya. Coba. Makanya saya bimbing Bu ya. Kejadian tanggal berapa Bu? Tanggal 18. Berarti satu hari sebelumnya tanggal berapa? Sebelumnya. Kan kejadian saudara Ibu Tuti meninggal sama ponakan Amel kan tanggal 18 nih. Ya kan kejadiannya kan 18 Agustus. Betul Bu? Nah, satu hari sebelumnya itu tanggal berapa? Jangan lupa di like video Misteri Mbak Suci. Terima kasih. Ya tanggal 17 Ibuku sayang. Ya pelan-pelan Pak ya, nggak apa-apa ya. Ya, kan habis 17. Nah, maksudnya saya itu hanya berusaha jangan saya yang membacakan ini gitu loh. Kalau membacakan ini lengkap di sini. Terima kasih. Saya mau melihatkan memori Ibu mengenai keberadaan terdakwa pada saat itu. Ya, tanggal 17 jam 9 tadi mengatakan. Nah, apa yang Ibu ketahui tanggal 17 jam 9 itu? Waktu itu dia kan belum pulang, saya kan lagi sakit. Oke, siapa yang belum pulang? Yang belum pulang. Terus? Saya nggak minum obat jadi ngantuk gitu. Dia pulang
nggak tahu. Oh, ibu pulang nggak tahu. Iya, Oke, iya. terus. Ya waktu mau sholat subuh itu saya bangunin Danu setengah 6. Oke, sebentar dulu. Waktu sholat subuh, ibu bangunin Danu. Iya. Sholat subuhna jam sabaraha? Setengah 6. Oh, setengah 6. Berarti sudah lewat ya subuhnya ya. Oke, setengah 6 bangunin Danu. Nah, setelah bangunin Danu, Danu bangun. oke, Danu bangun. Nah, itu Danu bangun tuh Danunya ada di kamar enggak? Ada. Oh, ada. Ada. Oke, ada di kamar. Iya. Nah, terus. Ya udah gitu, iya katanya gitu. Oh, dijawab oleh Danu? Iya. Iya. Terus, Bu? Tidak lama si Yosep datang. Oh, tidak lama Jangan Yosep lupa datang. video Misteri Mbak Suci. Selang Terima berapa kasih. lama? Ada jam 7-an. Oh, jam 7-an. Oke, Yosep datang. Terus? Si Yosep katanya, wah katanya si Endul sama Amel diculik katanya. Rumah awet-awetan, pokoknya acak-acakan. Kayaknya sih udah meninggal katanya gitu. Oh, kata siapa? Kata si Yosep. Gitu. Kata Yosep. Oh, Billy sudah meninggal. Iya. Apa boa gitu ya? Iya. Boa sudah meninggal. Iya katanya gitu. Si Yosep bilang begitu. Nah, pada saat itu Danu ada di Ada mana? di kamar. Oh, masih di kamar. Setengah. Danu kata saya gitu. Ah. Minum sama si Amel. Oh diculik kata saya gitu. Udah si Yosep ngomongnya gitu. Terus? Diculik kata si cepat ke sana kata kan saya mau ke Tai dulu kata saya gitu. Terus? Iya kata dia. Siapa yang mau ke tadi Ibu? Ke air dulu, Iya ke kamar mandi. ke kamar mandi dulu. Nah, terus? Iya kata saya udah sholat itu Danu ya dia pergi naik motor gitu. Saya belakangan sama Oh, kepada oke. saya. Jadi pada saat dapat kabar dari Yosep, Danu naik motor Iya. Ke Ciseti ke si Seti bersama siapa? sendiri. Oh, sendiri. Nah, si Yosep Si Yosep katanya dia belum. enggak, Pak, waktu Yosep datang nih. Jam berapa tadi Bu bilang? Jam 7. Oke, datang ya kurang lebih jam 7-an kan, datang ke ibu bilang apa namanya? Tadi apa? Si Nunung sama Amel diculik. Enung sama Amel diculik. Terus Rumah acak-acakan. rumah acak-acakan. Terus Kayaknya sih udah maut. oh ya, sepertinya sudah meninggal. Nah, itu informasi. Nah, setelah memberi informasi ke ibu seperti itu, yang memberi informasi nih, ya kan? Terus Yosep kemana? Yosep mau kesini dulu ke kantor polisi kan laporan. Oh, pada saat itu langsung Jangan lupa Nggak like turun, video Misteri Mbak turun Suci. di Terima motor aja kasih. gini. posisi foto. Gitu. Oh, langsung ke Kantor polisi. kantor polisi. Iya. Oke, nah setelah nah habis itu ibu tidak tahu di kantor polisi apa, nggak tahu. Oke, Saya nah lapor. oke. Pada saat tadi ibu katakan si Danu ini kan nyusul nih, nyusul ke si Siti. Nah, apa yang ibu Jangan lupa di like video apa Misteri namanya Mbak Suci. lakukan Terima begitu kasih. dapat informasi? Saya turun di kebun itu pinggir garasi. Mm-mm. Saya sampai dari katanya diculik gitu kan. Saya nggak tahu udah mati gitu. Kata saya, kata ambil di mana? Dikira takut dilemparin ke kebun kan bola gitu ya. Nah, itu ibu posisi di mana? Di pinggir, iya di kebun dekat tangkal duku. Ah. Yang ini garasi. Loh, berarti ibu datang ke TKP? Oh, datang Oh. nyusul kakak saya yang Oh, jangan sebentar dulu Bu, pelan-pelan. Jadi pada saat itu ibu nyusul Danu Iya. ke TKP bersama siapa? sama kakak saya. Siapa namanya? Yeti. Teh Yeti. Yeti yang tadi ya. Oke, nyusul berdua. Iya berdua. Boncengan. Datanglah ke TKP. Nah, pas sampai ke TKP, Jangan lupa di like video Misteri Mbak Suci. Terima kasih. Oh. Ibu nyari-nyari baik belakang. Oke, nah pada saat itu Danu ada nggak di situ? Danu di pinggirnya, Danu belum dekat. Nggak ada di situ. Belum ada, belum kelihatan. Belum kelihatan. Pak adik saya.
yang dililis gitu. Dia ke situ dulu katanya gitu. Belum kelihatan. Tapi dia nyamperin dulu ngasih tahu gitu. Belum kelihatan. Ya. Danu sudah ada di situ, ibu belum tahu. Udah lama kan udah itu kelihatan dia datang. Oh, habis itu Danu datang. Nah, pada saat ibu dengan Wak Yeti ini, ya kan, datang nih, ibu nyari ke belakang. Nah, nyari siapa itu? Dia nyari adik saya, Nung sama Nung. Amel. Iya. Nung, Amel di mana? Kata saya gitu. Dikira ya masih hidup gitu, takut masih dilemparin gitu. Wah, nggak lama udah itu dah udah ada. Ibu sempat masuk ke rumah enggak? Jangan lupa Sempat masuk ke rumah nggak? Mbak Suci. Terima saya kasih. keluar. Oh, di luar. Nggak boleh ke rumah. Kenapa? Iya katanya jangan Bu, katanya. Ya ada Nung sama Amel. Udah meninggal. Udah meninggal. Oh, loh. Udah ada polisi. Pada saat itu sudah ada polisi. Oh, sudah ada polisi, sudah rame, sudah dikasih polis lain. Oh, iya. Jam berapa itu ibu datang? Jam 8-an. Oh, jam 8 ya. Jadi datang itu sudah rame. Jangan lupa di like video misteri Mbak Suci. Terima kasih. Jadi datang sudah rame, kemudian saksi melihat Danu ya ada di situ. Kemudian setelah itu ibu kemana? Biasanya di depan rumahnya di bawah jalan. Kayak gitu sambil liatin. Cuma ngelihat aja orang lalu lalang. Ngelihat Danu lagi nggak? Hah? Si Danu ngelihat Danu lagi. Lihat Danu itu. Ngapain Danu terdakwa ini? Lihat ada gini. Oh. Dia seperti gini. Dia ngelihat juga ya. Sampai jam berapa ibu di situ? Saya sampai ya udah siang sampai siang udah pada ngumpul. Udah pada lihat. Katanya mau ngangkut mayit katanya dia. Lihat ada pengangkutan mayit tuh lihat. Ibu lihat. Saksi lihat. Saya lihat yang digotongnya gitu. Digotong. Tapi nggak nyampe kalau kakak saya kan Amel sampai bisa kakak saya. Iya. Kalau ibu? Saya jauh kata ibu, oh ini jangan juga lagi sakit kan. Oh, Saya mundur. mundur. Kemudian setelah itu ibu kemana? Ibu saya di depan aja dilihatnya sama Mumun gitu, adik ipar. Wah ini jangan di sana katanya kan takut apa-apa. Wanti lah pingsan. Pingsan. Sampai akhirnya sampai sore ibu di situ. Iya. Sampai jam berapa? Enggak agak siangan itu. Ya siangan. Kemudian setelah dari situ ibu kemana? Saya ke rumah adik saya yang melilis. Lilis menunggu Iya. jenazah kembali dari Pasar. Bandung. Iya, di pasar menunggu jenazah kembali dari Iya. Bandung. Sekarang pertanyaan saya mengenai terdakwa ini. Terdakwa ini bagaimana sehari-hari dia, Bu? Si Danu ini. Si siapa kan? Ini iya. Baik orangnya kan. Saya dia dulu nggak pernah berantem sama saya aja belum pernah berantem gitu. Jangan lupa di like video Kalau- misteri Mbak Suci. Nurul. Terima kasih. Saya mata kenal gitu kaget si Yusuf pas saya marah ke si Yusuf. Anaknya ininya mau disuruh apa mau. Apa mau Jangan gitu, lupa dia. like video misteri Mbak Suci. Terima kasih. Kalau dia sehari-hari sering disuruh Yosep nggak? Iya sering. Ngapain disuruh ngapain? Mau bikin ini ke sini, seperti kata saya. Suruh mijitin. Suruh mijitin. Dia mau aja ke sana ke seperti Oh. suruh mijitin, beli gas, beli air minum, Beli dia gas. disuruh ya ditelepon ke rumah itu. Oh, kalau ada keperluan, Iya. yang ditelepon siapa? Danu apa ibu? Ke dia. Ke Danu. Yosep. Nah, nanti si Danu ada nggak izin ke Bu, saya ke rumah Pak Yosep dulu gitu. Iya, Nanu itu Danu disuruh beli air aqua. Kalau dengan Ibu Tuti gimana si Danu ini? Danu baik kayak anak sendiri dia itu. Bagaimana perlakuan almarhumah? Kalau belanja ke Bandung, Danu ditelepon. Itu sama Bibi katanya. Sama Bibi kenapa? Dia diajak-ajak main ke Bandung sama Amel. Sama Amel. Iya. Sama almarhumah Amel juga sering diajak-ajak. Iya. Diajak mau ngapain dia? Kalau itu mau belanja, dia yang belanja beli baju dibeliin baju, kadang beliin sengal sama
dibeliin baju, dibelikan Iya. sendal. Iya. Sama almarhumah Ibu Iya. Tuti ya. Baik orang nurut. Makanya Dia nurut. Nggak ada persoalan nggak dia sama Ibu Tuti, sama Amel? Ada pernah cerita nggak Bu? Saya ini sebenarnya sakit hati. Hah? Enggak. Nggak ada persoalan dia. Nggak ada persoalan. Atau Danu pernah bilang ke Ibu, Bu saya sebenarnya sakit hati sama ini. Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi ketika kapan dia cerita bahwa dia ikut sama Yosef ini kapan? Ke Ibu. Bapak. Waktu dia cerita, si terdakwa ini cerita ke Ibu mengenai perbuatannya dia ke almarhumah Tuti dan Amel. Gimana ceritanya, awalnya gimana? Cerita dia pernah saya ngomong, udah itu benar dan nomor. Bukan, maksudnya dia datang ke Ibu, Iya. terus dia bilang apa? Keluarga, ditanya sama bapak Kopang, sama keluarga, ya udah ngaku kan. Iya, maksud saya cerita awal ngakunya di mana? Di rumah. Di rumah. Cuma nggak semuanya diceritain. Cuma dia bilang bagaimana? Iya katanya, Danu pernah itu. Iya katanya gitu. Tapi Danu takut katanya gitu. Diancam gitu kan. Dia cerita nggak mengenai kejadian malam itu? Dia ikut mukul almarhumah Tuti, cerita nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, iya. Tak tahunya dari mana Ibu? Ya kesini aja dia. Oh setelah Iya. Oh, Tahu yang kemarin itu kejadian itu. oh Terus gitu. dulu kata saya sampai mukul. Tahu? Tanya nggak ke dia kenapa kamu begitu? Iya kata saya, Danu kenapa sih? Itu tadi mama sini masa Danu mukul. Kenapa kata dia? Iya, kata dia katanya. Itu udah Danu siun, cina gitu. Sih. Ya, takut. Aduh takut. Gak apa-apa Bu, biar Takut sama siapa katanya? kalau pakai bahasa Sunda biar ini nggak apa-apa. Kan banyak kalau ayah si Yusuf takut dipukul apa gitu. Takut dipukul sama Yosef. Iya sama si Abi sama atau orang yang kan tinggi. Oh dia takut dipukul sama Yosef, sama Iya. Abi, sama Arigi. Iya. Oh dia bilang ke Ibu dia melakukan itu karena takut. Iya, kayak paling tahu dan kemudian sedang mau dengerin sedang Danu ditakol cina gitu. Takut dipukul. Iya. Memangnya Yosef sering mukul dia? Sebelumnya pernah dipukul sama Yosef nggak? Paling marah gitu. Kalau Danu sambil melotot gitu kalau ada apa-apa. Ikan takut kan kalau dipelotot jadi udah takut ya. Maksudnya Ibu pernah melihat Yosef? Ya kalau waktu itu aja dia waktu di jalan juga si Yusuf tahu kagak Danu sampai gitu merong itu mata kayak merah. Kapan itu? Waktu udah lama lah. Udah lama, sebelum kejadian lah ya? Iya. Cuma Ibu sering melihat berarti Yosef memarahi Danu. Iya kalau itu udah apa-apa sebentar gitu. Kan dia takutan orangnya. Ketakutannya, akhirnya menimbulkan si Danu ini takut sama Yosef itu. Iya. Sering dimarahi dia, tapi pernah lihat dia dipukul Yosef enggak? Enggak. Oh enggak. Cuma dimarahin diomongin doang gitu. Dia apa? Diomongin. Oh diomongin doang. Dia pernah cerita nggak ke Ibu tentang misalkan perbuatan Yosef ke dia gitu, ke terdakwa itu? Si Yusuf udah kejadian apa belum? Sebelum. Sebelum. Pernah nggak misalkan, paman saya tukang marah-marah atau gimana? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya hubungannya baik ya? Ya omongannya sih manis mulutnya gitu. Enggak. Bukan, maksudnya hubungan Danu sama Yosef baik. Iya. Sebelum kejadian baik. Iya. Saya ngomongnya halus gitu dia aja. Tapi jahat. Ya, jadi kalau si Danu ini sehari-harinya anaknya baik. Iya. Sering disuruh-suruh sama si Yosef ini. Iya. Ibu nggak tanya kenapa kamu disuruh begitu kok mau maksudnya? Iya kan dia kali dia kerja di situ kali kan takut kali gitu. Takutan. Silakan Pak Jaksa. Ya pakai mic Pak. Dengar gak suara saya? Tadi kan udah dijelaskan oleh majelis hakim, jadi saya nggak usah perlu mengulang terlalu banyak. Cuma sedikit aja Bu dari saya.
terkait dengan kepribadiannya Danu, Bu. Pernah nggak Danu ini berantem, Bu, sama teman-temannya? Enggak pernah. Selama sekolah, baik, Pak, Bu? Iya, nggak pernah berantem dia. Nggak pernah berantem ya? Iya. Terus pada kejadian pada hari Rabu ya, tanggal 18 ya. Ibu kan sholat subuh. Iya. Ya, saya ingetin ya, Bu, biar singkat aja. Sholat subuh, ngetok kamar Danu ya. Ada tanggapan nggak, Bu, pada saat sholat subuh itu? Iya ada, kata Danu sampai kayak gini sama saya. Danu bangun sholat, kata saya gitu. Terus? Katanya gitu. Oh ada, berarti Iya, ada kondisinya ada, ya. iya. Jam berapa tuh, Bu? Setengah 6. Setengah 6 ya. Oke, berarti secara kepribadian baik dan pada saat kejadian itu Ibu melihat subuh-subuh ada ya dalam Danu ya. Nah, terus kenapa Pak Yoris ya? Pak Yoris ini sering nyuruh-nyuruh Danu, Bu? Ya kan dia kalau dia ada apa-apa suruh ngetik, suruh gitu kalau di rumah akhirnya Kerja, dibayar karena kerja? Kerja di mana, Bu? di sekolahan. Di yayasan ini. Biasanya suka kerja ngetik, sama bisnis ngetik. Dapat upah, Bu? Dapat 1 juta. Iya, dapat sejuta ya. Bangga. Kata, Oke. dia seneng gitu dapat gaji segitu juga dia. Tapi baik, Bu ya. Iya. Kadang-kadang bagi rezeki juga nggak, Bu, Iya, setelah iya. gajian? Kalau ke saya juga, Mama 500 dan 500. Kalau dapat lebih seperti 7 juta setengah, dapat 1,5 juta katanya gitu. Dia mah itu kasih makan itu ada anak yatim di belakang kantor polisi, kasihan kata. Masakin nasi, saya pasakin nasi bikin 15 bungkus untuk anak yatim itu. Kalau dia dapat gede, ya dapat 1,5 juta itu. Saya pasakin, kata saya dalam udah kata saya, dia kasihkan kata dia. Berarti baik ya secara Iya. kepribadian. Waktu ada surat permohonan menjadi justice kolaborator, Ibu turut tahu nggak, Bu? Ikut tanda tangan nggak? Oh, waktu ikut iya. Tanda tangan ya. Oke. Kalau dari saya berarti itu aja. Apa, Bu, harapannya, Bu? Ya harapannya cepat ringan aja Oke, Bu. hukumannya gitu iya. Nanti biar jadi bahan pertimbangan oleh penuntut umum ya, Bu. Terima kasih majelisnya. Oke, baik ya. Bu, saya mau tanya. Pada saat acara ngaliwak, Ibu hadir Enggak. di Kasomalang? Iya, enggak hadir. Nggak hadir. Oh, tidak hadir ya. Tidak hadir ke sana ya. Nggak. Jadi nggak tahu Nggak informasi tahu, iya. waktu hari kemarin Rabu Selasanya. Iya, selesai. Tapi diundang. Enggak. Oh, memang tidak diundang. Enggak. Cuma Amel, Nunu, Oke. sama Acaranya di Yanti. tempatnya Yoris. Oke, ya Ibu nggak tahu ya. video istri Mbak Suci. Terima Ya kasih. silakan, penasihat hukum. Terima kasih Ketua Majelis, saudara saksi. Tadi sudah ditanya oleh hakim anggota terkait keseharian Danu. Menurut saudara saksi selama Danu dari kecil, dari umur berapa waktu itu saudara saksi melihara Danu? 20 hari. Dari usia 20 hari ya, 20 hari. Jadi kan benar-benar saudara saksi mengetahui hari-hari Danu gitu ya. Iya. Saya ulangi lagi, saudara saksi, menurut saudara saksi Danu ini karakternya seperti apa? Apakah Danu ini nakal? Apakah Danu ini pernah mencuri? Apakah Danu ini pernah istilahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu? Enggak pernah mencuri, enggak pernah. Nggak pernah ya? berantem sama orang, enggak. Dia mah. Nggak pernah ya? Iya, sama saya juga nggak pernah berantem sama orang tua juga nggak ngelawan apa itu enggak. Ya. Selanjutnya saudara saksi, saudara saksi masih ingat kira-kira kapan Danu mulai bekerja di yayasan itu, bantu-bantu yayasan? Dan itu waktu kelas
kelas 2 gitu. Kelas 2. Jadi sekalian sekolah di situ juga ya, Danu ya. Kan dia sekolahnya di Budi Agung, sama si Yusef dicabut, dipindahin sama dia ke sekolah dia. Gitu. Oh jadi yang nggak tahu. mindahin Iya. Pak Yosep ya? Iya, sama si Yusef dicabut aja. Saya kan marah kan nggak ngasih tahu orang tuanya, kata saya udah dipindahin, kata saya gitu. Dia diam, dia si Yusefnya. Oh Pak Yosef hanya diam. Apa ada yang disampaikan kenapa kok tiba-tiba dia pindahkan Danu ke SMK gitu? Nggak tahu itu dia, nggak ngomong dia. Ngomong ya. Sayanya yang marah kok anak orang dipindahin, kata saya nggak tahu saya. Iya, Cabut iya. aja dipindahin. Nah terus kalau bekerja di yayasan itu kan ada waktu-waktu ya Bu ya. Waktu bekerja dari jam berapa. Sepengetahuan Ibu, Danu ini seberapa sering gitu Pak Yosep itu minta bantu Danu di luar jam kerja. Jadi misalnya malam Danu diminta apa gitu, pernah nggak selama? Kalau tengah malam mah nggak pernah gitu. pernah, Cuma ya. sore aja iya. Sore ya? Iya sore. Bantu iya, tolong beliin ini. Ya sore malam nggak pernah. Selanjutnya menurut saudara saksi, Danu ini dekat nggak sama korban Ibu Tuti sama Amel? Dekat ya? Iya sama kayak adik kakak sama Amel aja, sama Nung kayak anaknya gitu. Anak kayak ya. dekat Iya, banget. iya. Pernah buat kesalahan nggak Danu selama bekerja bantu-bantu di yayasan atau di rumah gitu? Nggak pernah ya. Nah, kalau tadi kedekatan, kalau sekarang saya tanya sama saudara saksi, menurut saudara saksi yang diketahui dan dirasakan sebagai ibu, Danu ini yang paling ditakuti di antara Pak Yosep, terus Yoris, terus korban Ibu Tuti, Amel, itu yang paling ditakuti itu siapa? Sama si Yusef sama ya Yudit. Kalau Yudit kan paling takut Danu ini cuma gitu aja. Kalau ini kan sama si Yusef takut, dia sama si Yusef kan suka nyengor gitu, suka marah gitu. Jadi harus diturut gitu. oh jadi kalau Pak Yosep nyuruh itu harus diturutin gitu. Nyuruh apa-apa itu si Yusef kan harus tolong gitu, harus gitu. Kalau Yoris nyuruh sering karena dia ketua yayasan ya. Yayasan sama Yuris kalau kita ngetik, Yuris buka kakinya Danu sini bantuin Yuris ya, nggak bisa jalan katanya. Berangkat ke Semarang dia bantuin dia. Iya. Saudara saksi agak mundur sedikit nih saudara saksi. Kita pernah dengar kesaksian saksi bahwa Pak Yosep ini selain sama korban menikah, pernah menikah berapa kali yang saudara ketahui? Nggak tahu ya, udah ada 4 kali. Ya waktu pertama ketahuan kami sama saya waktu si Yuris setahun setengah usianya itu, dia udah ketahuan nikah sama si Ade. Ade itu Ade ini. Si Akar. Oh. Ade itu yang Nikah resmi apa? setahun setengah Yuris. Nggak, nikahnya resmi apa siri? Apa Bukan agama? siri. Oh agak secara agama aja ya. Ketahuan dari situ, oh, si Yusuf nikah katanya. Hah? Ada. Terus kalau Yuris kan sama saya dekatnya. Iya. Wah, nggak mau sama si bapak katanya gitu. Oh sama Uwa aja katanya gitu si Yuris. Kalau ke Lembang dibawa ke neneknya si Yusef, ibunya Yusef. Dia nggak mau katanya, pindah pulang ke Waida katanya, nangis gitu. Wah si Yuris nggak mau sama kita, yang ke Waida terus katanya gitu. Ya kalau ada bapaknya ke rumah waktu ya setahun setengah nggak tahu, pergi gitu kalau bapaknya ngusir. Yuris itu benci banget gitu, kayak udah tahu. Oh Yoris benci banget ya. Nah pada saat diketahui Pak Yosep itu menikah secara agama dengan Ibu Ade ya Bu ya. Itu korban Ibu Tuti pernah nggak curhat sama saudara saksi?
terkait atau mungkin Pak Yosep ini izin atau tidak sebelum nikah, terus curhat-curhat apa pernah nggak sama? Enggak ya? Iya, enggaknya tahu-tahu udah nikah aja gitu. Ke si Mimin juga gitu aja, nggak tahu udah nikah aja. Oh, berarti setelah nikah sama adek, menikah sama Bu Mimin? Bu Mimin sama orang udah 4 kali katanya, saya nggak tahu. Nah itu Yang ibu tahu aja Bu ya. Ibu tahu aja. Berarti Bu Ade sama Bu Mimin. Iya, Nah, tahu saya. yang tahunya udah itu aja. yang ibu saudara saksi Kalau yang tahu. nggak tahu nggak usah. Iya. Oh. Nah, saudara saksi, tadi kan sama Bu Ade, korban Tuti jarang cerita-cerita gitu ya. Nah, setahu saudara saksi, sejak saudara saksi mengetahui Pak Yosep ini nikah dengan Mimin, Bu Mimin, nah apakah pernah korban ini Bu Tuti gitu cerita-cerita misalnya terjadi keributan dan lain-lain? Cerita-cerita itu ke Lilis yang dekat sama ke Oh, Lilis. ke Iya. Bu Lilis ya. Iya, Kalau ke saudara saksi jarang. ke situ ngomong ke Lilis terus kok ada masalah sama Jangan si Mimin. lupa tulis Sampai saya jarang gitu. Oh, kalau ke saudara saksi jarang ya. Iya. Nah, saudara saksi sebelum kejadian tanggal 18 ada nggak hal-hal yang menurut saudara saksi ada hal-hal yang aneh dari Pak Yosep misalnya yang sebelumnya tidak pernah dilakukan tiba-tiba dilakukan kayak gitu-gitu, ada nggak menurut Ada saksi? waktu dia mau ngebunuh kali gitu. Dia itu tanggal 8 itu ngasih wudhu, Ngasih apa? nasi wudhu, nasi kuning. Nasi kuning. Dia katanya ini ulang tahun Nung katanya gitu. Oh. Biasa kan parah, dia nggak pernah gitu. Oh, sebelumnya setiap Ngasih- korban ulang tahun pernah dikasih juga enggak? Iya, ngasih wudhu ke saya tuh. Saya juga kaget, si Yusef kata saya gitu. Biasa kan Nung yang datang ke rumah, wah Nung ini ulang tahun gitu. Terus kok, kemarin-kemarin mah mau meninggal. Dikasih dia itu masih wudhu sendiri ke rumah. Itu kejadiannya tanggal berapa? Tanggal saudara? 8 Tanggal 8 Agustus. Agustus. Waktu mau Jadi sebelumnya tidak pernah Pak Yosep Enggak, ngasih-ngasih enggak begitu. nggak pernah. Iya. Jadi yang dikasih apa aja saudara saksi? Nasi kuning, terus Nasi kuning, duit paling 200. Ya ngasih untuk lebaran katanya. Ini nasi katanya. Oh, duitnya 200 Pak kata saya dalam hati. Oh si Gojek yang ngasih kata saya gitu. Ya kaget gitu kata saya. Biasanya nggak pernah gitu. biasanya nggak pernah ya. Mm-mm. Nah, pada saat saudara dikasih nasi kuning, duit yang tiba-tiba itu oleh Pak Yosep, apakah saudara saksi konfirmasi ke korban gitu? Nih dapat nasi gini-gini gitu, ada nggak? Konfirmasi nggak ke Bu Tuti gitu? Pas ibu dapat itu tadi nasi kuning, duit kayak gitu-gitu, nyampaikan nggak ke korban Ibu Tuti? Iya sampaikan kata saya, Nung, nasi Yusef tumben nasi kuning biasanya nggak pernah ke situ gitu ya, nggak pernah ngasih sama dia gitu, biasa sama Nung. Dia pingin kali Wak katanya gitu, dia pingin ngasih sama dia katanya gitu. Rasanya gitu ya. Iya. Nah, selanjut saudara saksi pada saat kejadian tanggal 18 terus dimakamkan berarti korban besoknya Iya besok. tanggal 19 ya. Ya, Iya tanggal 19. 19. Nah, apakah saudara saksi ingat bahwa pada saat pengajian itu Pak Yosep sempat datang ke acara pengajian yang hari keberapa gitu saudara saksi ingat? Yang Pak Yosep datang ke rumah. Hari ke Ariel waktu ketiga hari. Oh, hari ketiga. Sambil ngomong itu sama yang pertama ya itu nama jarang datang bolak Nah, saudara saksi tahu ingat nggak Pak Yosep itu hadir di pengajian ketiga itu sendiri atau sama siapa yang lain gitu? sama si Mung. Sama? Si Mungnya nggak masuk. Sama Pak Mulyana. Iya. Oh, Dia
Pak Mulyana nggak masuk. Enggak. Loh kenapa Pak Mulyana nggak masuk menurut saudara saksi? Kan Nggak tahu. keluarga itu kan ya? Iya dia di luar aja nggak masuk gitu. Nggak masuk ya. Si Yusuf doang. Sambil saya lagi perkara ini sendiri, dia di luar bawa. Ya menunggu itu katanya si Ade katanya gitu. Ya si Abi, si Ade, si Mimin, si Reza katanya gitu. Ngomongin gitu. Itu pada saat Pak Yosep menyampaikan itu sangat jelas saksi mendengar atau samar-samar atau apa? Iya, jelas. Sengaja aja ngomongin ke saya. Oh, secara pribadi ngomong. Jaraknya seberapa dekat Pak Yosep ngomong sama saudara saksi? Dekat di sini seperti ini. Telinga tadi. Dia di sini, saya di sini. Masuk. Dia ngomong katanya gitu. Si Abi, si Reza, si Mimin katanya gitu. Saya, saya kan bengong kata saya. Saya nggak percaya saya jadi. Iya. Iya, kata saya. Kaget ngomong gitu. Disantet. Mhm. Oh. Terus ke Wandi, terus ke Chris. Ngomongnya di papai. Ngomongin semua ya. Iya. Nah pada saat setelah Yosep menyampaikan itu, lalu Pak Yosep apa kegiatan itu lama nggak acara tahlilan? Beliau hadir sampai selesai atau? Ya udah selesai, berangkat lagi dia pergi lagi sama si Mul. Oh pergi lagi ya. Oke, oke. Nah terus saudara saksi pada saat hari kejadian saudara saksi masih ingat jam berapa sampai ke TKP? Sampai ke lokasi kejadian Jangan lupa rumah itu, like rumah video Misteri pada saat Masuk kejadian. Terima kasih. Enggak, bukan saya. Enggak, yang ke TKP ke rumah kejadian jam berapa? Saudara saksi? Kejadian itu. Iya jadi tanggal ya udah jam 8-an itu. Jam 8-an ya. Jam 8 itu. Ya udah dia mau itu kayak pergi sampai kayak ini naik ojek. Sempat nggak saudara saksi pada saat di TKP melihat kan pasti ada obrolan warga-warga sekitar gitu ya bahwa di dalam Alphard itu ada korban gitu, sempat melihat ke arah Alphard nggak saudara saksi? Masalahnya saya mobil Alphard yang nungguin gitu, nggak tahu di situ ada nunggu, nggak tahu udah diangkat apa belum gitu. Iya. Ada mobil nungguin gitu. Kok mobilnya nungguin gitu kata saya. Iya, wah katanya gitu. Di dalam mobil itu kata orang-orang itu ada Nung sama Amel. Hah, kata saya, rumah udah meninggal kali. Iya itu di rumah katanya gitu. Nah saudara saksi waktu di lokasi melihat posisi Danu di mana? Dan rumah masih di luar. Di luar. Posisi Pak Yosep? Si Yosef waktu itu di luar. Bahkan dia kan mau melapor ke polisi, masih di luar katanya. Tapi udah datangnya udah mandi baju ganti baju gitu baju abu dia gitu. Kok udah mandi kata saya gitu. Udah dia dari kantor polisi gitu saya ke situ dia lapor ke kantor polisi udah mandi ganti baju. Nah terakhir nih dari saya saudara saksi pada saat pagi-pagi Pak Yosep datang kepada saudara saksi ketemu langsung melihat wajah Pak Yosep pada saat itu, apa jaraknya seberapa jauh gitu dari posisi saudara saksi berdiri sama Pak Yosep yang datang gitu? Yosef mana waktu itu lagi jalan-jalan aja di depan rumahnya dia itu begini kata saya, oh si Yosef istri dibunuh bukan cari pembunuhnya kalau program lagi gitu bolak-balik kata saya. Bukan. Iya. Ini pas hari kejadian saudara saksi yang tanggal 18 di pagi-pagi itu yang saudara Yosef datang ke rumah saksi itu pada saat Pak Yosef datang ke rumah saksi langsung bertemu langsung sama Ibu Ida langsung Ke rumah. ya kan Pak Yosef pagi-pagi datang Iya. nyampaikan di rumah begini. Nah itu pada saat menyampaikan itu Sambil di motor duduk sambil duduk. sambil duduk di motor. Iya. Waida lihat langsung muka
berdiri aja gitu, liatin dia. Itu katanya Nung, katanya diculik sama Amel katanya gitu. Rumahnya aut-autan atasan gitu. Amat udah meninggal kayaknya. Itu mau. Gitu ya. Oke. Silakan. Baik. Izin dilanjut yang mulia. Silakan. Saudara saksi, menyambung pertanyaan tadi rekan kami ya. Saudara saksi melihat Danu ini karakternya gimana? Pendiam atau memang dia sering bergaul keluar gitu? Enggak, dia paling mainnya di warnet. Enggak pernah lihat gitu, enggak dia. Di warnet enggak. Di warnet. Jadi kegiatannya apa? Misalnya bangun pagi dari habis sholat subuh. Iya pokoknya main HP di rumah. Ya udah siang mandi makan. Mau mangkat ke si Idin katanya. Mangkat ke Idin. Ke Idin itu siapa? Warnet. Iya di warnet. Nah, terus kerja nggak Danu? Hah? Kerja kan Danu? Iya dibantuin Idin. Kerja di warnet juga Danu? Di warnet. Iya si Idin. Oh di warnet itu Danu kerja atau main? Iya main suka bantu-bantu. Suka bantu-bantu. Iya si Idin repot dia dibantuin sama dia. Oh, terus ke yayasannya? Ke yayasannya kalau dipanggil. Oh, dia nggak tiap hari di yayasan? Enggak. Kalau dipanggil kayak si Yuris baru berangkat. Oh, ke sekolahan sana ya? Iya. Kan jadi TU ya, Danu ya? Iya. Sepengetahuan saksi, Danu ini punya teman atau tidak? Maksud saya punya teman sebaya dia untuk main, ngobrol, itu tidak? Sobatnya sih itu aja si Idin. Idin satu di warnet itu, penjaga warnet itu. Banyak itu dia mah. Terima kasih. Temen paling dari ke situ ke Idin itu. Nah, kalau saksi pernah ngobrol sama Idin nggak? Pernah nggak suka ke rumah kalau dia belum makan, Idin udah makan belum? Belum, wah katanya, ya sini makan dulu. Makan dia tekan rumah ini beli kayu jauh. Kalau bukan sini aja sama Danu makan. Saya suka kasih makan sama saya. Idin itu. Ya. Sepengetahuan saksi, si Danu ini sudah punya pacar belum? Belum. Belum ya. Jadi apa mainnya juga sama Idin aja, Iya. kerjanya juga kadang-kadang bantu Iya. sama si Idin itu sama di yayasan ya. Iya. Nah, saudara saksi, tadi saudara saksi katakan bahwa Danu ini sekolahnya dipindahkan sama Pak Yosep ya. Iya. Dicabut dari kan asalnya Budi Agung, Budi Agung yang di perkebunan itu dicabut sama si Yusef, dipindahin. Saya nggak tahu dikira masih sekolah di situ. Padahal saya suka situ ngontrol. Dan dikontrol gitu. Kayak Danu ayah tuh, ada tuh ayah ibu cenderung. Ini kapan sama si Yusef? Astagfirullah kata saya. Itu si Yosep ngomong nggak ke saksi? Enggak ngomong kata saya, baru gimana kata saya. Berani banget kata saya anak orang dipindahin dicabut. Itu SMA ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 Iya. pindah ke sekolah Si Yusef. sekolahan si Yosep yayasan itu ya. Nah di situ si Danu dibiayain siapa saksi? Ya kan ada dana bos, kali ini dari dana bos katanya. Wah udah itu ada dana bos dan mama katanya. Oh itu Yosep yang ngomong. Iya. Oh jadi Yosep yang mindahin dan pakai dana bos itu. Iya, Jadi dana Danu bos. ini nggak bayar sekolah di situ. Nah yang masukin kerja Danu di yayasan itu siapa? Ya lama-lama kan dia suka ikut-ikutan Yuris, ngetik gitu kan dia di warnet udah pintar ngetik. Dia udah bantuin ini ngetik katanya gitu. Suka dibantuin Yuris itu sama Danu. Jadi Bantu. yang meminta langsung siapa? Yang minta langsung, udah Danu kerja di sini nanti saya gaji sekian gitu. Itu siapa? Enggak jadi itu langsung gitu itu langsung kerja aja. Oh, langsung kerja aja gitu. Sebelumnya Yoris atau Pak Yosep pernah ngomong ke saksi, ini Danu mau kerja di sini nih, saya minta kerja di sini. Ada yang ngomong gitu? Enggak. Enggak. Nah, saksi tadi saksi katakan bahwa Danu pernah sebelumnya kan setelah terjadi pembunuhan saksi kan sempat bertanya siapa Danu terlibat apa enggak gitu ya. Nah, Danu ngakunya ini kapan saksi? Waktu
Itu kapan? Bulan apa ya? Kalau di surat pernyataan ini Jangan Oktober. lupa di like video Misteri Magic. Itu ceritanya gimana? Itu saksi cerita apa? Tanya dulu. Dia ditanya dulu sama Pak Bapak suruh tanya gitu. Ah. Dan Danu gitu ikut-ikutan gitu. Yang ngaku dia ikut belum waktu yang mukulnya ngomong dia takut sama saya kali gitu. Pak Topan baru Ngomong siapa pelakunya begitu. iya. Nah, pada saat itu gimana Danu? Apa merasa menyesal atau bagaimana? Ketakutan Dia atau ketakutan dia, jadi merasa nyesal juga dia. Kata saya, si Amel kata, iya kamu itu saudaramu, dipukul. Dia ketakutan gitu. iya kata dia apa? Kenapa kamu ngelakuin itu gitu? Iya, saya tanya kenapa kata saya. Habis dari sini dipukul ke atasnya ke anak-anaknya katanya dan melompat di udara gitu. Gimana? Ya dan kalau lari dikejar gitu. Sama siapa? Sama si Abi si Riki itu. Oh, ketakutan Danu begitu. Kalau Danu nggak mau bantu takut dikejar begitu, dipukul. Saksi, sepengetahuan saksi ya, dalam hubungan saksi dengan ibu korban ya, dengan korban Ibu Tuti. Apakah Ibu Tuti pernah nggak sesekali cerita tentang kondisi rumah tangganya dengan Yosef, tentang kehadiran Mimin itu? Pernah itu kalau misalnya gitu ya. Kan kalau seseringnya sih dari saya yang kan dekat dia suka situ ada apa-apa ke adik saya gitu. Kalau sama saya jauh sih di paling kali yang kalau yang berat yang waktu mau meninggal itu dia ngomong katanya si Mama Yosef katanya ke nyarikan si Amel katanya terakhir itu ngomongnya kemarin sampai belum si Amel kan nangis dijeritan katanya gitu. Gimana maksudnya? Dia jadi marahin si Amel pengen si Yusuf pengen motor asik Amel teh jangan dulu Amel ini lagi sakit Amelnya lagi sakit enggak itu Amel lagi sakit pak katanya gitu ntar dulu katanya dia pengen motor pengen cepet gitu. Oh, si Yosef minta dibeliin motor tapi sama Bu Tuti dilarang dulu karena Amel lagi sakit gitu. Sakit. Jadi ibu-ibunya ikutan pakai mobil putih marah-marah. Ibunya siapa? Ibu si Yosef. Ibunya si Yosef ikut campur. Marahin si Amel. Marahin si Amel yang lagi sakit tadi. Dijeritan si Amel. Dia endungnya ngobrol itu ke saya. Tapi si Yosef nggak dibeli motor. Kan si Amel udah sakit katanya. Terus Ibu Tuti pernah ngobrol masalah yayasan ke saksi, keuangan yayasan segala macam itu pernah cerita nggak? Ya waktu kesini katanya udah 2 bulan ya kesini udah awal berendung nyoba duit tapi lilis katanya awal lilis pelan-pelan saksi, pelan-pelan ngomongnya Ya pelan-pelan. ngomongnya pelan-pelan kenceng gitu ya. Jadi awal lilis katanya gitu mau nyuruh wae duit kedua iya katanya 2 bulan katanya gitu udah agak senengan gitu katanya. Kesenengan maksudnya? Ya, jadi udah ngerasa tuh mau nyuruh duit kalau lilis katanya mau pinjam duit terus. Cukup ada Cukup? Oke. Ya. Baik ya. Waida ya? Iya. Sebentar. Kalau di rumah ya, di rumah Waida ya, itu yang tinggal siapa saja? Saya tahu Terus siapa lagi? bapaknya kan dari Jakarta waktu kejadian itu di lama gitu. Oh, iya. Yang kerja siapa? Yang ke Jakarta? Ya, yang kerja di Jakarta siapa? Yang kerja di mana? Yang Jakarta. Iya di Jakarta. Ya siapa itu? Oh suami saya. Oh, siapa? Suami ibu ya. Iya. Oke. Siapa namanya? Sukono. Oh, jadi yang di rumah itu hanya bertiga.
berdua, terus kakak saya yang pinggirnya. Berdua ya. Kalau suami ibu kan sering ke Jakarta. Oh. Oke. Nah, pada saat apa namanya? Danu datang nih. Kan datang ibu katanya jam 9. Iya. Nah, kok dia bisa sudah berada di dalam kamar? Enggak, waktu itu kan di jam 9 saya sore itu udah minum obat kan sakit, saya juga udah minum obat jadi tidur pulas di kasur. Dia datang nggak tahu. Nggak tahu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Danu bisa masuk? Pintunya kalau kata saya ganggu saya gitu, kalau kunci saya harus buka dulu kunci. Gitu. Jadi kunci kan pintunya macet gitu, kalau macet saya kan dikunci. Oh, pintu memang tidak dikunci. Ya. Oh, jadi bisa bisa masuk ya. Ya. Nah, ibu pada saat datang nih bersama siapa tadi? Wayeti kan? Ya. Naik motor, terus sudah rame nih. Ya. Di TKP, lihat nggak mobil-mobil? Mobil yang hitam. Tahu mobil apa itu? Alphard. Yang kuning itu. Ada berapa mobil di situ? Ada 3. Ada 3. Yang ibu lihat apa? Yang mobil kuning, yang mobil Alphard itu, yang masih nungguin di BMW, Yaris. Terus Alphard. Oke, nah, coba ibu kan selaku ibu angkatnya ya, kebiasaan Danu, bisa nggak ibu ceritakan jam berapa pulang, terus tidur jam berapa? Kalau di warnet paling kadang-kadang ada jam 9 udah cukup. Kalau ada kerjaan di warnet bantuin kerjaan ada jam 10 pulang ke rumah. Oke, sering main HP. Iya, di rumah sampai terus HP di rumah itu aja. Nah, terus kalau bangun nih Bu, bangun jam berapa biasanya? Kalau saya itu aja mau suruh dia bangunin dia, sabar dulu kata saya. Oke, nah pada saat kejadian nih dari tadi ya ibu ya sampaikan, ibu membangunkan Danu nih untuk sholat subuh, ya. Nah kenyataannya nih pada tanggal 18 Danu ini sholat nggak? Kan saya waktu itu keluar, dia udah bangun, katanya gitu. Cuma nggak itu dengan saya itu gunung, jangan dibunuh. Iya. Itu kan jam 7 si Yosef datang. Oke, tadi ibu katakan ibu bangunkan jam berapa? 5:30 ya kan? Nah 5:30. Nah sholat enggak? Cuma bangun doang cuma. Nah atau sempat ketemu enggak? Sempat bangun buka pintu. Sempat bangun buka pintu. Ya, nah pada saat sempat bangun buka pintu, ibu lihat nggak apa namanya Danunya? Iya, biasa kopi, biasa. Celana pendek gitu. Ya, celana pendek atau ada apa gitu bekas darah? Enggak bersih aja. Baju bersih. Oh bersih. Ya, jadi pada saat itu normal biasa, enggak? Normal biasa, enggak tahu. Saya kalau tahunya udah itu, saya kan sempat ini ya, sempat ketemu yang terus bangun, terus buka pintu apa gimana? Buka pintu rumah, karena tuh kita ama yang dibunuh. Ya katanya, cari dulu Danu katanya. Itu kan jam 7 apa namanya Yosef datang. Dia enggak itu kemudian sholat dia. Oh
tidak sholat. Enggak jadi bukan tidak sholat, ibu tidak tahu lah sholat atau tidaknya ya. Ya kan di kamar. Ya kan? Nah, pada saat ibu memberitahu siapa? Danu bahwa dapat informasi ibu dari Yosef, bilang tadi apa? Nung sama Amel diculik. Nah itu pakaiannya apa? Bukan Yosef, sekarang Danu. Dan mama baju putih. Baju. Celana, ya. Normal seperti biasa sehari-hari. Nah, ibu pernah nggak ini Danu ini nginap di Ciseti TKP, pernah nggak? Diajak Bu Tuti atau diajak Amel atau diajak Yosef? Iya, sebelum kejadian menginap. Ya kali-kali kalau suruh ngetik, kalau sampai kan dia sama Yuris. Nginep, praktikan banyak. Oke. Kali-kali. Oh, kali-kali. Nginep di mana? Di rumah Ahmad Ciseti. Oh, di Ciseti yang TKP sekarang. Ya. Kalau capek nanti pada tidur di situ. Pada tidur di situ ya. Oh, ini ada lagi? Cukup? Pak Jaksa? Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Ada yang mau disampaikan? Ada. Apa, Bu? Mudah-mudahan si Mimin sama si Abi itu. Iya, sebentar. Ya, masalah si Mimin sama si Abi. Pokoknya si Bu, dapat hukuman yang setimpal dengan sebentar, ya. Membunuh adik saya sama ponakan saya. Kalau mau begitu, Ibu tanya ke Polda. Ya, kalau kami berkas ada, kami sidangkan, ya kan? Ya berkas tidak ada, apa yang mau disidangkan? Paham Bu ya? Ya. Bagaimana keterangannya? Ya, benar enggak? Atau ada klarifikasi? Ada yang dibantah? Benar semua. Memang ketemu, terus pagi-pagi dibangunkan, memang di situ. Ya. Atau ada nggak pakaian Danu, ada nggak di BB Pak Jaksa? Ada nggak? Yang dipakai Danu? Ya, nah sambil dilihat ya. Ya, terima kasih Bu.